Da mantri apa pak aneh pranata Ajaran Islam pertama kali masuk ke Lombok, Nusa Tenggara Barat pada abad ke-13, dibawa oleh seorang bangsawan dari Majapahit yang bernama Raden Bamangsari. Kedatangan Raden Bamangsari adalah untuk berhijrah setelah kerajaan Majapahit jatuh ke tangan kerajaan Demak. Dia menyebarkan Islam melalui Sembalun, hanya mengajarkan kalimat syahadat, ditambah lagi dengan pengucapan bismillah. Di sini sebut semile dalam bahasa daerah. Cuma itu, tidak diajar tentang halal haram, tidak bicara soal salat, tidak bicara soal zakat, apalagi yang lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, tersebutlah kedatangan seorang utusan Wali Songo, yakni Sunan Prapen atau Pangeran Senopati. Sunan Prapen yang tak lain adalah anak dari Sunan Giri membawa misi untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya. Namun sebelum tuntas melaksanakan niatnya, Sunan Prapen harus kembali ke Pulau Jawa. Akibatnya hingga saat ini masyarakat Watutulu hanya menjalankan 3 dari 5 rukun Islam. Desa Bayan Belik yang berada di wilayah Kecamatan Bayan, Lombok Tengah dikenal sebagai pusat adat dan keyakinan Watutulu. Terdapat 3 versi pengertian adat Watutulu yang diyakini oleh penduduk Bayan. Ketiganya terkait erat dengan hakikat kehidupan yang terjadi di Bayan. Berarti Watutulu itu termasuk lahir, tumbuh, dan beranak. Kan hanya 3. Kemudian ada juga Watutelu, Wet dan Telu, berarti wilayah Gontor Per adat ini yang dikuasai oleh pemerintah, adat istiadat dan agama. Juga kita manusia ini lahir, hidup dan mati. Hitungan 3 memang memiliki makna tersendiri dalam perjalanan hidup masyarakat penganut Watutulu. Dalam kehidupan beragama dan kegiatan sehari-hari, masyarakat Bayan memiliki hitungan yang berbeda dengan umumnya masyarakat Indonesia. Dan mereka memperhitungkan mulai itu dari 1 Ramadan. Tapi justru mereka mulai tanggal 3 Ramadan. 3 hari setelah penanggalan yang umum berdasarkan hisab atau ru'yat dari dalam agama Islam. Seluruh aspek kehidupan Bayan diatur oleh 3 hukum, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum pemerintahan. Utusan adat diatur dalam sebuah lembaga adat. Lembaga ini dipimpin oleh seorang pemangku adat yang disebut sebagai tuak loka. Jabatan pemangku ini dipilih berdasarkan keturunan. Sementara utusan agama diatur oleh perangkat agama yang terdiri dari beberapa kiai. Para kiai Bayan diangkat berdasarkan garis keturunan. Meski demikian, mereka masih harus melalui beberapa tahapan orientasi. Antara lain, bersemedi selama 4 hari di tempat-tempat yang dianggap sakral. Kiai itu ada beberapa tingkat di sana. Ada penghulu, termasuk kelompok kiai. Kemudian ada kiai lebih, ada kiai ketip, ada kiai modin, dan ada santri. Nah, kalau santri itu boleh dari yang Raden. Nah, tapi kalau dia pegang kiai keagungan, kiai penjenengan sama dengan Jawa, itu kan ada masa wisudanya soalnya. Nah, itu tidak boleh Raden sekarang ini. Kehidupan beragama di Bayan sangat kuat, bahkan ajaran agama pun dimasukkan ke dalam adat yang disebut sebagai adat Gami. Namun ajaran agama yang dijalankan pengikut Watutulu di Bayan lebih didasarkan pada ilmu tasawuf dibandingkan menjalankan syariat Islam. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan kebatinan, dengan ilmu tasawuf itu lebih kuat daripada syariat Islam yang sebenarnya. Jadi mereka lebih banyak berbicara tentang hakikat kemanusiaan, hakikat menyembah Tuhan, daripada berbicara tentang syariat menyembah Tuhan dengan aturan-aturan yang ada untuk hukum fikih Islam.
Masjid Kuno Bayan dibangun sekitar abad ke-17, terletak tepat di atas bukit kecil dengan ketinggian 355 meter dari permukaan laut. Masjid kuno di wilayah Kampung Bayan Lombok Utara ini memiliki nilai historis, bukti awal berkembangnya agama Islam di Pulau Lombok. Di sisi bangunan masjid terdapat beberapa cungkup makam para penyebar agama Islam di Bayan, antara lain makam Pawelangan, Titi Mas Puluh, Sasaid, dan Karam Saleh. Pada hari-hari biasa, Masjid Kuno Bayan ini terlihat sepi karena hanya difungsikan pada saat-saat tertentu saja, seperti Maulid Nabi, sholat tarawih, dan sholat Id. Arsitektur bangunan Masjid Kuno Bayan ini merupakan percampuran budaya Hindu Bali dengan Islam Jawa yang dibangun tanpa menggunakan paku. Tinggi dindingnya dibuat sangat pendek, hanya 1,5 meter, yang berarti lebih rendah dari tinggi badan rata-rata orang Indonesia. Pintunya juga kan pendek sekali ya. Jadi kita itu kita masuk itu hormat. Dia yang beritahu kita dahulu, kita berarti tunduk, itu kita hormat baru masuk. Tidak seperti masjid-masjid yang itu bagaimanapun tidak ada apa-apaan, namanya barang sejarah. Masjid Kuno Bayan memang terlihat sederhana, berdindingkan anyaman bambu dan beratapkan rumbia dengan lantai dari tanah yang dipadatkan. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan filosofi yang sangat tinggi. Di bagian atas masjid terdapat hiasan kayu berbentuk ikan dan burung. Ikan melambangkan dunia bawah, yaitu kehidupan duniawi. Sedangkan burung adalah binatang yang terbang, melambangkan dunia atas, yaitu kehidupan manusia di akhirat. Maknanya, manusia harus menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat.